vektor yang umum, ya. Nah, buku ini menggunakan istilah hasil kali, ya. Saya menggunakan istilah yang lebih baik, ya, daripada hasil kali, yaitu perkalian, ya. Perkalian, ya. Dan supaya ini titik ini tidak dianggap titik dalam arti mengakhiri kalimat, titik ini menjadi satu dengan istilah perkalian, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dot product, ya. Dot product, ya. Dot itu titik, ya. Produk itu perkalian, ya. Produk itu bukan kalau hasil kali itu kan hasilnya, ya. Hasilnya, ya. Jadi misalnya kalau 4 kali 3 sama dengan 12, ini hasil kali, ya. 12 itu hasil kali, ya. Sedangkan yang mau saya bicarakan itu bukan hasil kali, tapi ini, ya. Ini yang mau saya bicarakan, ya. Perkaliannya, operasinya yang mau kita bahas, ya, bukan hasil kalinya, ya. Nah, maka saya menggunakan istilah perkalian titik di Rn. Nanti kalau di ruang vektor namanya kita ganti perkalian dalam, ya. Jadi kalau operasi ini kita bicarakan di Rn, operasi ini kita beri nama perkalian titik, ya. Nah, nanti kalau kita membahasnya di ruang vektor yang umum, ya, ruang vektor V, namanya kita ganti perkalian dalam, ya. Bahasa Inggrisnya inner product, ya, inner product. Nah, maka judul kuliah kita sekarang adalah perkalian titik dan perkalian dalam, ya. Perkalian titik itu di Rn, perkalian dalam itu di ruang vektor. Oke. Oke. Sekarang kita lihat apa definisinya perkalian titik di Rn, ya. Ambil sembarang dua vektor U dan V, ya. Nah, karena ini di Rn, jadi U sama dengan U1, U2, U3, UN, ya. V di Rn jadi V1, V2, V3, Vn, ya. Kedua-duanya anggota Rn, ya. Nah, perkalian titik dari U dan V dengan notasi U titik V, ya, U titik V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah UN kali Vn, ya. Nah, kalau mau ditulis dengan ringkas bisa menggunakan notasi sigma, ya. Jadi kamu bisa menggunakan notasi sigma di sini, ya, sama dengan sigma, ya. Sigmanya ini betul-betul jumlahan, ya. Sigmanya ini betul-betul jumlahan, tidak seperti pada logika kabur, ya. Untuk yang ikut logika kabur,
U I kali V I I-nya dari 1 sampai N ya. Perhatikan hasil kali ini adalah bilangan real ya. Karena apa? Karena apa? Karena Rn itu ya masih ingat ya, Rn, definisi Rn sama dengan X1, X2, Xn ya, di mana setiap Xi itu adalah bilangan real ya. I-nya dari 1 sampai N ya. Jadi Xi bilangan real ya. U1, U2, U3, UN bilangan real ya. V1, V2, V3, Vn bilangan real semua ya. Jadi ini bilangan real kali bilangan real. Ditambah bilangan real kali bilangan real. Ditambah bilangan real kali bilangan real. Ya. Ya, sama dengan bilangan real ya. Nah, itulah definisi dari ya, U sama dengan 3 min 1, 5. V sama dengan 7, 11, min 3. Ini berada di ruang vektor R3 ya. Ini berada di ruang vektor R3 ya. Perkalian titik antara U dan V sama dengan, nah kamu hitung sendiri coba berapa? Hitung di bukumu. U titik V sama dengan berapa? Samuel. U titik V berapa Samuel? Kok diam saja? 21 Terus? min 11. Apa? Min 11 kamu. Apa? Min 11 kamu. 21 min 11 min 15. Berapa hasilnya? Samuel. Romo. U titik V berapa? Di SMA sudah ini ya, ini bukan SMA ini. Mahasiswa kok hanya ngitung ini aja lama bener. Berapa Samuel? Berapa Fernandes? Ini malah wajahnya tidak kelihatan semua ini. Kuliah apa ini wajahnya tidak ada yang kelihatan.
Berapa Fernandes? Hanya tidur saja nih. Nah, itu baru menghitung, hanya tidur, kuliah sambil tidur nih. Ngapain? Berapa Fernandes? Lama sekali. Kamu tidur loh tadi. Hah? Min 5. Dari mana min 5? Dari 3 kali 7 ditambah min 1 kali 11 ditambah 5 kali min 3. Hasilnya berapa? Min 5. Min 5. Min 5 ya. Nah, hasilnya adalah bilangan real ya. Nah, ini berbeda sekali dengan operasi-operasi sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu vektor, operasi vektor, hasilnya vektor ya. Kalau sekarang kita punya vektor U kali vektor V, hasilnya skalar ya, bukan vektor lagi ya. Vektor kali vektor hasilnya skalar, bilangan real hasilnya ya. Nah, ini disebut perkalian titik ya. Ini contoh di R3 ya. Jadi U dot V adalah suatu bilangan real ya. Perkalian ini bilangan real karena vektor U mempunyai N koordinat, masing-masing koordinat ini adalah bilangan real ya. Ini 3, min 1, 5 dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita melihat sifat-sifatnya ini ya, ada 5 sifat. Ya, saya akan menuju ke sini dulu ya. Nanti sesudah itu kembali ke sifat-sifat 5 sifat ini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa perkalian titik itu dapat ditulis sebagai perkalian matriks ya. Dapat ditulis sebagai perkalian matriks ya. Ingat bahwa vektor U di Rn itu dapat dipandang sebagai vektor kolom ya. Nah, kalau kamu melihat U dan V itu sebagai matriks ya. U ini dan V ini di Rn dapat dipandang sebagai vektor kolom ya. Kalau dilihat sebagai matriks, U sama dengan, nah, nulisnya begini ya, U1, U2, UN ya. Kemudian V sama dengan V1, V2, Vn ya. Ini adalah vektor di Rn ya. Nah, jadi vektor ini dan vektor ini dapat dipandang sebagai matriks ya. Nah, sekarang saya tanya, matriks U ini ukurannya berapa kali berapa? Siapa yang tahu? Jawab. Matriks ini kali 1 berapa? Berapa kali berapa nih ukurannya vektor ini? Matriks ini. N kali 1. Siapa itu yang bicara? Lintang.
lintang. Berapa lintang? N kali 1. Berapa barisnya? N kali 1. Berapa kolomnya? 1. 1 ya. Ini juga N kali 1 ya. Nah, sekarang saya tanya, matriks U dengan matriks V bisa dikalikan tidak? Sekali lagi, Tidak. matriks U dengan matriks V bisa dikalikan atau tidak? Perkalian matriks maksud saya. Bisa. Tidak bisa, Romo. Siapa tuh yang menjawab? Yang menjawab tidak bisa, Adriana. Adriana. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena bentuknya itu harusnya AB, BA. Apa ABBA itu? N kali 1 harus dikalikan dengan matriks yang 1 kali N. Kamu nggak menjawab pertanyaan. Jadi tidak bisa. Tidak bisa karena apa? Karena jumlah Ya, betul. kolomnya tidak sama dengan baris di Jumlah kolom matriks yang pertama tidak sama dengan jumlah baris di matriks kedua. betul. Ya. Jadi kalau kamu punya matriks A, mau kamu kalikan dengan matriks B, ini semester 1 ini ya. Ini baru bisa dikalikan, baru terdefinisi namanya ya. Kalau A-nya mempunyai ukuran M kali N, ya. Lalu B-nya ukurannya apa? Harus apa B-nya? M dikali M. Iya, jangan N kali P. Ya, tidak harus M ya. Boleh lainnya ya. Jadi ini baru bisa dikalikan kalau banyaknya kolom dari matriks pertama sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua ya. Nah, ini banyaknya kolom 1. Ini banyaknya baris N. Jadi tidak bisa dikalikan ya. Tidak bisa dikalikan. Nah, sekarang kita ingin mengalihkan dua matriks ini, nah supaya memenuhi syarat ini, banyaknya kolom sama dengan banyaknya baris, maka U-nya diapakan? Transpos. Ditranspos, ya betul ya. U-nya ditranspos, ya kalau U-nya ditranspos, dari kolom menjadi apa? Baris. Baris ya, U1. Oh maaf, tidak memakai ini ya. U1, U2, titik-titik, UN ya. Nah, kalau ditulis dengan pasangan terurut, ini ada komanya di sini ya. Kalau ditulis dengan pasangan terurut, sekali lagi, kalau ditulis sebagai vektor itu ditulis sebagai pasangan terurut, ini ada komanya ya, U1, U2, UN, ya. Ini pasangan terurut namanya, n-tuple bahasa Inggrisnya ya. Tetapi kalau ditulis sebagai matriks baris, ini tidak ada komanya ya. Matriks kan tidak pernah ditulis dengan koma ya. U1, U2, UN. Ini kalau tulisan seperti ini berarti ini matriks ya. Kalau tulisan seperti ini berarti ini pasangan terurut ya. Itu bedanya ya. Nah, kalau ini matriks,
Ini sekarang ukurannya berapa ini matriks ini? 1 kali N. Satu berapa baris? 1 Satu berapa kolom? N. N, betul ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom N. Ya. Barisnya 1, kolomnya N. Nah, sekarang banyaknya kolom ini N, banyaknya baris ini, di sini banyak baris N ya. Jadi U transpose sekarang bisa dikalikan dengan V ya. Kalau U dengan V tidak bisa. Tapi kalau U transpose dikalikan dengan V bisa ya. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Saya hapus dulu. Coba kita lihat sekarang. Ya. U transpose matriks ini ya dikali V sama dengan U transpose tadi apa? U1, U2, titik-titik, UN ya. Kalikan V. Ini kan 1 kali N ya. Sekarang kali V. V itu N kali 1 ya. Jadi mempunyai N baris ya. N baris 1 kolom ya. Ini 1 kali N. Ini N kali 1 ya. Nah, sekarang kamu ingat nggak mengalihkan 2 matriks? Sekarang kamu mengalihkan 2 matriks. Matriks ini kali matriks ini ya. Fernandes bisa enggak mengalihkan matriks ini dengan matriks ini? Bisa, Romo. Apa sama dengan U1 kali V1 ya? ditambah U2 kali V2. Oke, ini tidak ada ya. Sebentar. Ini saya hapusnya dulu. Ditambah U2 kali V2. Oke, U2 kali V2 ditambah titik-titik. Titik-titik sampai UN kali VN. UN kali V. UN kali VN. Oke. Ini perkalian matriks seperti yang kamu pelajari di semester 1 ya, mengalihkan 2 matriks itu seperti itu ya, mengalihkan 2 matriks ya, persis ini mengalihkan 2 matriks. Nah, setelah kita mengalihkan 2 matriks U transpose dengan V ini, ternyata hasilnya U1 V1 tambah U2 V2 tambah UN VN ya. Loh ini apa ini? Hasil ini apa ini? Hasil terakhir ini apa? Apa ini hasil terakhir ini? Sama dengan apa ini? Yang tadi baru kita definisikan. Vektor U kali titik ya. Vektor V yang tadi didefinisikan di atas. Ya. Tadi kan definisinya U titik V tadi kan U1 V1. Ya, di atas tadi loh ya. Definisi di atas tadi
U titik V sama dengan U1V1 tambah U2V2 tambah UNVN. Ya. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini ya. Yaitu bahwa apa yang kita definisikan di atas tadi, perkalian titik antara dua vektor di Rn sama dengan perkalian matriks. Ya. Matriks. Matriks apa? Matriks U ditranspos kali matriks V. U transpos adalah matriks baris, V adalah matriks kolom. Ya. Nah, jadi kalau kamu melakukan perkalian titik seperti yang didefinisikan di atas atau melakukan perkalian matriks seperti yang kamu pelajari semester yang lalu, hasilnya sama, yaitu ini ya. Hasilnya tidak lain daripada ini ya. Jadi UT menyatakan transpos dari matriks U dan ruas kanan merupakan perkalian matriks ya. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa bahwa ruas kiri ini perkalian titik antara dua vektor ya. Ini perkalian matriks ya. Perkalian titik antara dua vektor sama dengan perkalian matriks ini ya. Jadi maka di sini tidak ada titiknya ya, karena ini adalah perkalian dua matriks. Hasilnya persis sama ya. Hasilnya persis sama, yaitu perkalian dua titik ini adalah bilangan real ya. Adalah bilangan real ya. Nah, tadi kalau A itu M kali N ya. Lalu B dikali B itu N kali P, maka A kali B ukurannya berapa? Siapa yang tahu? M kali P. Nah, M kali P ya. M kali P. Nah, sekarang saya tanya. Ini matriks ini, kali matriks ini, ukurannya berapa kali berapa? 1 kali 1. Nah, berapa? 1 kali 1. 1 kali 1 ya. Karena apa? Karena 1 kali N dikalikan dengan N kali 1 ya. Jadi hasil kalinya adalah 1 kali 1. Lah matriks 1 kali 1 itu apa? Matriks kali 1 kali 1 itu apa? Ya bilangan real ya. Udah real. Halo. Ini matriks berapa kali berapa? Fernandes. 2 kali 2, Rom. 2 kali 2. Ya. Kalau ini berapa kali berapa? 1 kali 1. 1 kali 1 ya. 1 kali 1 ya. Jadi kalau matriksnya 1 kali 1 ya kurungnya kita hilangkan saja ya. Sama dengan 3, sama saja ya. Jadi
Dengan perkataan lain, ini adalah bilangan real ya, karena ini matriks 1 kali 1. Ya, jadi bilangan real. Oke, nah, jadi pertama kita mempelajari definisi perkalian titik, ya, koordinatnya kita kalikan, koordinat yang sesuai kita kalikan lalu kita jumlahkan, ya. Ini kemudian kedua kita melihat bahwa perkalian titik itu ternyata dapat dipandang sebagai perkalian matriks, ya. Vektor U kali titik vektor V sama dengan matriks U transpos kali matriks V, ya. Hasilnya adalah bilangan real, ya. Oke. Setelah kita tahu definisinya, sekarang kita buktikan sifat-sifatnya, ya. Jadi perkalian itu mempunyai 5 sifat seperti ini, ya. Perkalian titik mempunyai 5 sifat seperti ini, ya. Sifat pertama, sifat komutatif, ya. U kali titik V sama dengan V kali titik U. Sifat kedua, sifat distributif, perkalian terhadap jumlahan, ya. Bukan jumlahan terhadap perkalian, tapi perkalian terhadap jumlahan, ya. Yaitu U kali titik V ditambah W sama dengan U kali titik V ditambah U kali titik W. Ya. Jangan lupa bahwa jumlahan ini adalah jumlahan yang sudah kita kenal, ya. Dalam pembicaraan kita di bab 4 kemarin, ya. Sudah kita kenal ini, ya. Yang baru adalah titik ini, ya. U kali titik V ditambah W sama dengan U kali titik V ditambah U kali titik W, ya. Coba saya tanya, ruas kanan ini apa ini? Ruas kanan ini apa? Vektor apa skalar ini, ruas kanan ini? Vektor. Siapa yang jawab? Corazon. Apa jawabannya? Vektor. Lagi? Vektor. Salah. Salah. Oh iya. Salah besar. Ini skalar atau vektor? Skalar. Skalar. Apa? Skalar. Skalar ini, ya. U kali titik V ini adalah skalar. U kali titik V adalah skalar, ya. Bilangan real tambah bilangan real ini, ya. Jadi jangan lupa bahwa operasi ini berbeda dengan operasi ini, ya. Apa bedanya? Siapa yang tahu apa bedanya ini dengan ini? Bedanya ini dengan ini, siapa yang tahu? Jawab. Ini dengan ini. Lambangnya sama persis. Ya, siapa? Adriana. Adriana mengatakan apa? Penjumlahan yang pertama adalah penjumlahan antara vektor dengan vektor. Betul. Yang Terus? kedua itu skala dengan skalar. Ya, betul. Yang pertama adalah jumlahan 2 vektor
Sedangkan yang ruas kanan adalah Adriana, tidak kelihatan wajahnya ya. Iya, Romo, karena sinyalnya putus-putus. Sinyalnya putus-putus. Oke, jadi ini menjumlahkan dua vektor ya. Ini menjumlahkan dua bilangan real. Beda sekali ya, beda sekali ini ya. Beda sekali jumlah ini dengan jumlah ini ya. Oke. Sifat yang ketiga adalah sifat disebut sifat homogen ini ya. Nih homogen ya. S itu skalar ya. SU ini operasi yang kita kenal di bab 3 ya. Vektor dikalikan dengan skalar ya. Sama dengan vektor ini ya. Vektor SU kali titik V sama dengan S, skalar S, kali vektor U kali titik V. Ya. Ini disebut sifat homogen ya. Sifat homogen, seakan-akan S-nya itu bisa dikeluarkan. Ya. Ini juga S kali U ini perkalian vektor dengan skalar di bab 3 ya. Ini perkalian antara skalar dengan vektor yang kita bahas di bab 3 kemarin ya. Ini. Kalau ini perkalian antara apa ini? S dengan apa? Skalar. Iya, S dengan bilangan real ya. Bilangan real kali bilangan real ini ya. S kali bilangan real. Kalau ini S kali vektor ya. S kali bilangan real. Ya, jadi kamu perhatikan betul-betul ya. Seperti tadi Corazon itu hanya memandang simbol-simbolnya, mengira bahwa ini adalah ruas kanan ini adalah vektor karena simbol-simbolnya ini vektor ya. Nah, padahal ini skalar ya, padahal ini bilangan real biasa ya, bilangan real biasa. Sifat yang keempat, vektor U kalau dikali titik dengan dirinya sendiri, ya, kali titik dengan dirinya sendiri, dengan U sendiri, ya, hasilnya tidak bisa negatif. Ya, kalau U kali titik dengan dirinya sendiri, hasilnya tidak pernah negatif. Berarti hasilnya positif atau nol. Ya. Positif atau nol. Tidak bisa negatif hasilnya. Ya. Kemudian yang terakhir, U dikalikan dengan dirinya sendiri, bisa menghasilkan bilangan nol atau tidak? Bisa, tetapi hanya ya, jika dan hanya jika U itu adalah vektor nol. Ya. Nah, jadi U dengan dirinya sendiri kali titik dirinya sendiri menghasilkan vektor nol jika dan hanya jika U adalah vektor nol. Artinya apa? Jika perkalian ini sama dengan nol, maka U adalah vektor nol. Jika U adalah vektor nol, maka perkaliannya adalah nol. Ya. Nah, ini sifat ini teorema ya, harus kita buktikan. Ya, marilah kita sekarang membuktikan ya. Untuk itu saya minta menulis di bukumu ya. Tulis. Sekarang kita bekerja menulis ya. Bekerja menulis sekarang kita. 5 sifat akan kita buktikan satu persatu.
Oke, kita mulai dengan sifat yang pertama ya. Saya minta semua menulis. Semua menulis. Coba saya cek ini. Wajah-wajah ini mana ya? Menulis apa tidak nih wajah-wajah ini? Wajah-wajah ini Sandra di mana? Novernatus Sutari ini tidak pernah kelihatan. Novernatus Sutari ini kuliah sambil tidur ya. Datang terlambat, lalu kuliah sambil berbaring, rambutnya acak-acakan, kelihatan kalau bangun tidur Sutari ini ya. Menulis, semua menulis sekarang. Ayo, keluarkan alat tulisnya, catatannya. Ahmadiyah, kamu menulis enggak? Menulis, ya. Cecilia menulis enggak? Menulis, Romo. Menulis. Bisa menulis tidak? Menulis, Romo. Menulis. Oke. Kita mulai dengan nomor 1 ya. Nah, pertama-tama harus kita tentukan dulu ya. Harus kita tentukan dulu. U-nya sama dengan nulisnya dengan notasi n-tuple ya. U1, U2 sampai UN ya. Oke. V-nya adalah V1, V2, Vn ya. Nah, semua nulis ya. R ini anggota Rn ya. Nah, lalu kita kali titik ya. U kali titik V sama dengan apa? U kali titik V sama dengan apa? Sefanya. Sefanya U kali titik V sama dengan apa? U1 kali V1. Oke, betul. U2 kali V2. U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah titik-titik. UN kali Vn. Oke, betul. Sama dengan apa? Ini bilangan real kali bilangan real, tambah bilangan real kali bilangan real nih, perkalian dan jumlahan bilangan real biasa ya. Jadi kita sudah tahu sifat-sifat perkalian bilangan real, sifat-sifat jumlahan bilangan real ya. U1 kali V1 sama dengan apa? Nah, perhatikan kita itu mau apa? Kita itu mau membuktikan ini loh. Ya, U kali V sama dengan V kali U ya. Jadi U1 V1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Jawab. V1 kali U1. Iya, betul. V1 kali U1 ditambah V2 kali U2. Semua menulis ini.
tulis di catatanmu untuk belajar karena tidak ada di buku ini ya. Vn kali Un ya. Lalu V1U1 tambah V2U2 tambah Vn UN sama dengan apa? Jawab. Sama dengan apa? Vektor V dikali titik vektor U. Vektor V kali titik vektor U. Siapa itu yang menjawab? Adriana. Adriana. Kok Adriana terus yang menjawab ya? Nah, jadi sifat pertama terbukti ya. Sifat pertama terbukti U kali titik V sama dengan V kali titik U. Ya, U kali titik V, V kali titik U. Ya, gampang ini. Ya, mudah sekali. Sekarang nomor 2. Nah, sekarang nomor 2. Tulis ya. Tulis karena ini tidak ada di buku ya. Mengapa saya suruh menulis? Karena ini di buku tidak ada ya. Jadi kita buktikan sendiri ya. Nah, sekarang kita tambah satu vektor lagi ya. Sifat nomor 2 itu ada W ya. Ada W. Jadi kita tambahkan di sini vektor W sama dengan W1, W2, titik-titik Wn ya. Kita tambahkan ya. 3 vektor sekarang. 3-3-nya berada di Rn ya. Oke, sekarang kita buktikan sifat nomor 2 ya. Sifat nomor 2. U. Nah, sebelumnya kita menjumlahkan dulu ya. V karena operasi jumlahan ini harus dikerjakan dulu, maka kita menulis dulu V ditambah W. Nah, sama dengan apa? Siapa yang tahu bicara? V1 ditambah W1. Oke. V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. 2 ditambah titik-titik Vn tambah Vn ditambah Vn. Oke. Nah, ini vektor ya. Sekarang kita kalikan dengan U ya. U kali titik V ditambah W. Ya. Nah, U-nya adalah ini ya, ini U-nya. V ditambah W-nya ini ya. Jadi kita mau mengalihkan 2 vektor, jangan lupa ya, mau mengalihkan titik 2 vektor. Vektor pertama ini ya, vektor pertama ini koordinatnya ini. Vektor kedua ini koordinatnya ini ya. Nah, kalikan ini kali titik ini. Nah. Sama dengan apa? Siapa yang tahu? Sama dengan apa? Siapa yang tahu? 1. Ya, silakan. 1 dikali V1 tambah W1. Oke, U1 dikali kurung ya. Ya, dikurung. V1 ditambah W2. Ya. Koma 2. Apa? Koma? Tambah ya, Romo. Tambah. Mbak, jangan koma ya. Ditambah. Mbak.
U2 dalam kurung V2 ditambah W2. Oh ya, betul. V2 ditambah W2 ditambah Ditambah titik-titik titik-titik N tambah dikali Vn tambah Wn. iya, oke. Vn ditambah Wn. Nah, ruas kanan sekarang bilangan real kan? Perhatikan, ruas kanan sekarang bilangan real. U1 bilangan real, V1 bilangan real, W1 bilangan real. Ya. Bilangan real U1 kali bilangan real V1 ditambah W1. Bilangan real semua ya. Jadi ini bilangan real. Nah, jadi kita menggunakan sifat-sifat perkalian dan jumlahan bilangan real ya. Perkalian dan jumlahan bilangan real itu mempunyai sifat apa? Yang mau kita, apa? Ya, silakan. Ketertutupan. Oh, jangan tertutup, bukan tertutup. Bilangan real Distributif. apa? Distributif. Ya, betul, distributif ya. Bilangan real ya, jangan lupa sebelah kanan ini bilangan real. Jadi kita menggunakan sifat distributif bilangan real ya, yaitu U1 kali V1 tambah W1 sama dengan apa? Apa? Lintang? U1 V1 Betul. ditambah U1 W1 Tambah U1 W1 ditambah U2 V2 U2 V2 ditambah U2 W2 U2 W2 ditambah titik-titik UN VN UN VN ditambah UN WN. UN WN. Oke. Nah, kalau kamu lalu tidak tahu harus berbuat apa, ya, kamu lihat, jangan lupa selalu mengintip yang harus dibuktikan ini loh ya. Kalau kamu tidak tahu arah mau kemana lagi, kamu melirik ini loh, melirik ini ya. Ngintip ini, oh ini mau ke sini arahnya, mau membuktikan harus sama dengan ini ya. Dari ngintip sini kita tahu harus dirubah bagaimana lagi ya. Nah, sifat perkalian dan jumlahan bilangan real itu adalah komutatif dan asosiatif ya. Masih ingat ya? Komutatif itu boleh ditukar tempat, boleh dibolak-balik. Asosiatif itu boleh dikelompok-kelompokkan sekehendak kita ya, tanpa mengubah hasil akhirnya ya. Oke. Jadi kita menggunakan pertama ini sifat distributif, kedua kita menggunakan sifat asosiatif dan komutatif ya. Nah, kalau menggunakan sifat asosiatif dan komutatif, lalu kita tahu arahnya ya. Oh, ini kita teruskan sama dengan apa ini ya? Sama dengan apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? U1 V1 U1 V1 U2 ditambah U2 V2 oke, tambah U2 V2 ditambah titik 3 sampai tambah UNVN. UNVN ya, ingat ini ada UNVN di sini ya. Lalu kurung ditutup ya. Ditambah kurung apa? Ini U1W1 ini ya. U1 W1 ditambah titik-titik UN WN ya. Nah, ini menggunakan sifat apa? Komutatif dan
asosiatif ya. Di mana komutatifnya? Komutatifnya ini U2V2 dengan U2V2 dengan U1V1 ini kita tukar tempat ya. Dibalik ini ya, komutatif. Asosiatifnya di mana? Asosiatifnya dikelompokkan ya. Dikelompokkan yang U dengan V kelompokkan sendiri, U dengan W dikelompokkan sendiri ya, itu namanya sifat asosiatif. Ingat ini bilangan real ya. Jadi perkalian dan jumlahnya bersifat asosiatif. Nah, kemudian kita menggunakan definisi perkalian titik, ini adalah vektor U kali titik vektor V ditambah vektor U kali titik vektor W ya. Definisi tadi di atas, menurut definisi tadi di atas, ini adalah U titik V, ini adalah U titik W, ya kan? Selesai. Jadi sifat kedua terbukti. U kali titik V plus W sama dengan U kali titik V tambah U kali titik W. Ya. Oke, sekarang nomor 3. Ya, ingat S itu bilangan real. Ya. S itu bilangan real. Ya. Jadi bilangan real S kali vektor U sama dengan apa? Siapa yang tahu? Ini bab 3 ya. Definisi bab 3 kalau ini ya. Bab 3 yang selesai bab 4 ya, bab 4 atau bab 3 juga ya. Bab 3 ini kalau di RN ini bab 3 ya. Vektor skalar S kali vektor U sama dengan apa? S1U1. Apa? S1U1. S1. Siapa dia ngomong? Siapa? Tadi Lintang, Romo. Siapa yang bicara tadi? Lintang. Lintang, oke. Lintang sama dengan apa? Teruskan Lintang. Sama dengan apa ini? S1U1 bukan ya, Romo? S1U1. S adalah bilangan real. Mana S1-nya? Berarti SU1 gitu ya, Romo? S. Loh ini bab 3 kemarin kok kamu lupa? Bilangan real S dikalikan 3 dikalikan vektor 5, 1, 0. Berapa Lintang? 3 kali 5. 15. 3. 3. 0. Nah, ada S1-nya, S2, S3 enggak di sini? Nggak ada. Enggak ada. Ya, ini bilangan real 3 kali ini, 3 kali ini, 3 kali ini. Jadi kalau S kali ini U-nya ini ya, U-nya ini. Jadi S kali apa? U1. 1. Terus apa? Ditambah.
Koma. Koma ini loh. Lihat atas ini loh, koma ini ya. Ya, Tidak maaf, ditambah Romo. ini koma ya. Tidak ditambah ya. Koma S kali U2. U2, koma S kali UN. ya. Kalau dengan bilangan kamu bisa. Ya. Kalau dengan lambang-lambang bingung lagi. Ya. Nah, oke. Sekarang ini vektor SU ini sudah siap sekarang ada di sini ya. Vektor SU sudah siap ada di sini ya. Nah, vektor V-nya ada di mana? Ada di sini ya. V-nya ada di sini, SU-nya ada di sini ya. Sekarang kita kalikan titik ya. Kita kalikan titik sekarang dua vektor itu. Nah, vektor pertama adalah vektor S. U mau kita kalikan titik dengan vektor V ya. Nah, ini Lintang tahu nggak ya sama dengan apa? SU1 V1. Ya, nulisnya begini ya. S apa Lintang? LV-nya itu dijabarin dulu ya berarti, Romo. Apa? Berarti SU dikali titik V1, Apa? atau langsung ini SU1 dikali SU-nya sudah ada di sini nih loh, ya. Ini vektor SU sudah ada di sini. Ini vektor ini ya. Sudah ada di sini. V-nya ada di sini. Nah, sekarang vektor ini kali titik vektor ini menurut definisi di atas sama dengan apa? SU1 SU1 terus dikali V1 kali V1 koma ditambah ya. Sekarang ditambah ya. SU2 kali V2 ditambah titik-titik SUN kali VN ya. Nah, SU-nya masih saya kurung ya karena SU-nya masih saya beri kurung ya karena SU itu koordinatnya di sini SU ya. Ini SU1, SU2. Jadi koordinat ini kali koordinat ini ya. Jadi saya nulisnya SU1 kali V1. SU2 kali V2. SUN kali VN ya. Lalu kalau kita bingung ini terusnya apa? Nah, lihat di sini ya. Ngintip tujuan. Nah, itu selalu teknik mengerjakan soal itu selalu mengintip tujuannya mau kemana kita. Kalau kita tidak tahu tujuannya ya kita bingung nih. Habis ini mau diapakan lagi ya. Oh tujuannya ini ya. S-nya itu kita keluarkan ya. Nah, dari tujuan ini lalu kita tahu ini harus diapakan ya. Harus diapakan ini sama dengan apa ini? Nah, perkalian bilangan real ya. Bilangan real bersifat apa? Asosiatif ya. Jadi SU1 V1 sama dengan apa? S Betul? S buka kurung dia U1 V1 V1. Nah, ini sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif ya. Kelompoknya diubah. Kelompok SU diganti menjadi kelompok UV ya. Terus siapa yang ngomong tadi ya? Agung Agung sama dengan apa?
S U2V U2V2 ditambah tambah titik-titik titik-titik S-nya dikeluarkan UN UNVN. Oke. Nah, terus ngelirik ke tujuan di atas. Apalagi kalau kita tidak mengintip ini, ya kita tidak tahu harus kemana. Ngintip ini loh. Nah, ngintip ini. Oh, mau ke sini. Oh, jadi kita tahu. Arahkanlah ke sini ya. Arahkan ke situ. Sama dengan apa? Siapa yang tahu? Distributif sekarang ya. S S buka kurung buka kurung U1V1 U1V1 ditambah ditambah U2V2 V2 ditambah titik-titik UNVN. UNVN. Ya, ini sifat distributif. Kamu tulis ya di sebelah kanannya, kamu tulis sifat-sifat apa yang dipakai ya. Ya, di atas ini kamu tulis di sebelah kanannya. Untuk yang tadi juga ya, ini yang pertama ini definisi perkalian titik ya, tulis di sebelah kanannya. Yang ini menggunakan sifat asosiatif perkalian bilangan real ya. Yang ini sifat apa? Distributif ya, perkalian terhadap jumlahan bilangan real ya. Ini definisi perkalian titik, ini asosiatif, ini distributif ya. Oke. Nah, sekarang udah semakin jelas tujuannya ya. Yang di dalam kurung itu apa? Yang di dalam kurung ini apa ini? U kali titik. Iya. Yang di dalam kurung itu adalah vektor U kali titik vektor V, ya kan? Definisi di atas tadi U kali titik V adalah U1V1 tambah U2V2 UNVN. Jadi terbukti ya. Nomor 3 terbukti S U kali titik V sama dengan S. Nomor 3 S U kali titik V sama dengan S kali U titik V. Ya. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita lanjutkan nomor 4, siapa yang bertanya? Oke, sekarang sifat keempat. Ya. Sifat keempat. Ya. Nah, sifat keempat gampang ini ya. Langsung ya. U kali titik dengan U sendiri ya. Sama dengan apa? Siapa yang tahu? U-nya ada di sini ya. U-nya ada di sini. U1 kuadrat. U1. Jangan kuadrat dulu. U1 kali U1 kali U1 ditambah U2 kali U2 ya. Ditambah UN kali UN ya. U1 kali U1 adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah UN kuadrat ya.
bilangan real dikuadratkan, ya. Nah, sifat bilangan real apa? Sifat bilangan real saya tulis di sini ya. Untuk setiap bilangan real X berlaku apa? X kuadrat apa? Siapa yang tahu? Lebih besar atau sama dengan Iya, ya. Lebih. Untuk setiap, ini sifat bilangan real ya. Sifat bilangan real untuk setiap X kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Tidak pernah negatif kan? Bilangan kuadrat tidak pernah negatif kan? Min 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0 ya. Jadi positif atau 0 ya, tidak pernah negatif kuadrat itu ya. Nah sekarang kalau kita punya dua bilangan real, X dan Y bilangan real, ya. X dan Y bilangan real, ya. X-nya kita kuadratkan, kemudian ditambah Y-nya kita kuadratkan. Apa hasilnya? X dan Y bilangan real, X-nya kita kuadratkan, Y-nya kita kuadratkan. X kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Y kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Dijumlahkan. Lebih besar, ya. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Lebih besar sama dengan 0 itu kan disjungsi ya. Lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Ini seperti tabel kebenaran ya. Saya tulis di sini ya. Seperti tabel kebenaran ya. X kuadrat Y kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Tabel ya. Ini dua kemungkinan kan, X kuadrat positif atau 0. Ini positif atau 0, ya kan? Jadi ada dua kemungkinan. Jadi tabel ini berapa kemungkinan? Tabelnya berapa kemungkinan? 4. 4. Kemungkinan pertama apa? Bicara. X kuadrat positif. Positif. Y kuadrat? Positif. Positif. Jumlahnya? Positif. Bilangan positif, nah bilangan positif ya. Kemungkinan kedua, X kuadrat positif, Y kuadrat apa? Apa? Sama dengan 0. Tidak dengar, Michelle. 0 Romo. Sama dengan 0 ya.
Positif tambah 0 berapa? Positif. Positif tambah 0. Positif ya. 5 tambah 0 kan 5. Ya. Positif tambah 0, positif. Kemungkinan ketiga apa? X kuadrat sama dengan 0. Y kuadrat positif. 0 tambah positif apa? Positif. Ya. Kemungkinan terakhir apa? X kuadrat sama dengan 0. 0. Y kuadrat sama dengan 0. Ya. Jumlahnya apa? 0. Ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat positif atau 0 ya. Positif atau 0 ya, ini positif atau 0 ya. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah positif. Ini untuk setiap X dan Y bilah real, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan positif atau 0 ya. Semua kemungkinan ada di sini ya. Nah, lalu kita terapkan di sini ya. U1 kuadrat ini bilangan U1 bilangan real, U2 bilangan real, U1 kuadrat tambah U2 kuadrat positif atau 0. Ya. Ini positif atau 0 ditambah U3 kuadrat. Positif atau 0. Ya. Tambah UN kuadrat. Ya, positif atau 0 ya. Mengerti enggak? Ya. Kalau bingung, saya U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah U4 kuadrat. Misalkan N-nya sama dengan 4. Ya. Supaya kamu jelas maksudnya ya. Supaya kamu jelas maksudnya dengan sifat asosiatif. Ya. Oh, ini kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Ya. Kamu mulai dengan ini dulu ya. Ini tambah ini. Menurut sifat ini, menurut tadi yang saya jelaskan di atas ini X kuadrat tambah Y kuadrat selalu positif atau 0 ya. Jadi U1 kuadrat tambah U2 kuadrat harus merupakan bilangan real yang positif atau 0, ya kan? Nah, sekarang bilangan real positif atau 0 ini ditambahkan dengan ini U3 kuadrat ya. Ini positif atau 0, ini positif atau 0 ya. Jadi positif atau 0 ya. Bilangan positif atau 0 ini ditambahkan ini sekarang ya. Positif atau 0 ditambah positif atau 0 lagi. Jadi positif atau 0. Jadi kita menambahkannya itu ini ya. 2 berdua saja ya supaya mudah ya. Jadi kita ini 2 bilangan real kuadrat ini kita tambahkan ya. 2 yang pertama positif atau 0. Tambahkan dengan yang ketiga positif atau 0. Tambahkan dengan keempat positif atau 0 ya. Jadi kesimpulannya ini juga ya. Kalau ini N, ini kesimpulannya positif atau 0 ya. Selesai. Nomor 4 ya. U kali titik U positif atau 0 ya. Karena
merupakan jumlahan dari bilangan-bilangan real yang dikuadratkan ya. Jumlah kuadrat itu selalu positif atau nol ya. Nah, terakhir ini U sama dengan 0 jika dan hanya jika U adalah 0 vektor. Ini jika dan hanya jika ya. Menurut pelajaran logika, buktinya adalah bila P maka Q dan bila Q maka P. Ya. Bila ini sama dengan 0, maka ini vektor 0. Ya, jadi kita mulai sekarang nomor 5. Ya. Nomor 5, terakhir. Diketahui U kali titik U sama dengan 0. Ya. Nah, padahal U kali titik U tadi sudah kita hitung kan. U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah UN kuadrat sama dengan 0. Ya. Ini premisnya ya. Diketahui ya. Nah, ini perhatikan U1 kuadrat itu adalah bilangan real lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar sama dengan 0. Bilangan lebih besar atau sama dengan 0 ditambahkan hasilnya 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya U1 kuadrat 0, U2 kuadrat 0, UN kuadrat 0. Ya. Semua suku 0. Kalau tidak semua suku 0, ya, kalau mau bukti tidak langsung ya, andaikan U1 kuadrat tidak 0, andaikan ada yang tidak 0. Ya, andaikan U1 tidak 0, U1 kuadrat tidak 0 ya, lainnya boleh 0. Tidak 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya tidak 0 kan? Ya. Jadi jumlahan kuadrat ini hanya bisa sama dengan 0 apabila apa? Siapa yang tahu? U1 sama dengan 0. Iya, ya. Hanya terjadi bila U1 sama maaf. Kalau nulis U selalu ada ininya ya. Hanya bila U1. Aduh. Saya tangannya itu kalau nulis U selalu dikasih coret di atasnya. Padahal saya mau menulis U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0, UN sama dengan 0 ya. Jadi jumlahan kuadrat ini sama dengan 0. Hanya mungkin terjadi apabila U1-nya 0, U2-nya 0, U3-nya 0. Ya, jadi kesimpulannya apa? U sama dengan 0,0,0,0 sama dengan 0 vektor. Ya.
Mengerti? Mengerti ya? Jadi kalau U kali titik U sama dengan bilangan real 0, maka haruslah U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0, UN sama dengan 0. Berarti U adalah 0 kali 0,0,0,0, berarti U adalah vektor 0. Ya. Berarti U adalah vektor 0. Ya. Nah, sekarang itu adalah apa? Itu adalah bila P maka Q. Sekarang dibalik ya. Bila Q maka P. Ya, bila ini maka ini ya. Bila ini sekarang jadi premis, ini menjadi dibuktikan. Jadi sebaliknya premisnya apa sekarang? Premisnya adalah U vektor 0 ya. Premisnya U vektor 0 ya. Nah, kalau U vektor 0 maka U kali titik U sama dengan apa? Siapa yang tahu? 0. Oh, jangan langsung 0. Definisi kali titik. Ayo, siapa? U. Siapa? Bintang. Ya, yang keras. 0 kali 0. Iya, 0. Ini kan U sama dengan 0 kan berarti U sama dengan 0,0,0,0 kan. Jadi 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Nah, terbukti ya. Jadi kalau diketahui U-nya adalah vektor 0, maka U kali titik U sama dengan 0 ya. Dari sini U kali titik U sama dengan 0 ya. Mengerti? Jadi bila ini maka ini, bila ini maka ini ya. Jadi bila dan hanya bila ya. P maka Q, Q maka P. Bila perkalian titik sama dengan 0, maka U adalah vektor 0. Bila vektor U adalah vektor 0, maka perkalian titiknya sama dengan bilangan real 0. Ya. Itulah sifat-sifat dari perkalian titik. Ya, nanti akan kita pakai ini ya. Catat yang baik. Nanti akan kita pakai, sering kita pakai 5 sifat ini ya. Komutatif, distributif, homogen, tak negatif, ya, dan 0 jika dan hanya jika U vektor 0. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Siapa yang bertanya? Wika, tanya. Belum ada, Romo. Sudah jelas? Sudah. Melaniana. Tanya. Belum ada, Romo. Wisnu. Belum ada, Romo. Linda. Belum ada, Romo. Dinda. Oke. Kita lanjutkan besok Kamis ya. Oh maaf. Oh ya, besok Kamis tanggal 1 ya, 1 April.
kita lanjutkan dengan mendefinisikan sudut, ya, mulai dengan panjang vektor, lalu sudut antara dua vektor, lalu jarak antara dua vektor. Ya. Jadi kita akan mendefinisikan konsep-konsep geometris, ya, dari vektor, ya, konsep-konsep geometris, yaitu berapa panjangnya, berapa sudutnya. Kalau sudutnya 90 derajat kita sebut tegak lurus dan seterusnya, ya, konsep-konsep yang kita pelajari pada geometri Euclides, ya. Oke, sekian, kita ketemu lagi besok hari Kamis sampai besok hari, maaf, Senin, ya, sorry. Besok hari Senin tanggal 29. Sekian, sampai jumpa lagi besok hari Senin. Terima kasih. Terima kasih. Romo. Terima kasih semuanya.